Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua muridnya, dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua murid yang telah memimpin doa. Selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Novia Nurmayanti, Nur Fitria, Nur Adilah, Nur Kodri. Baik, hadir semua ya sepertinya. Kemarin kita telah belajar hidrokarbon. Di sini ada yang masih ingat apa itu hidrokarbon? Ya, Nur Kodri. Baik, kata Nur Kodri, hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon dan juga hidrogen. Benar ya? Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai salah satu zat atau produk yang penyusun utamanya merupakan hidrokarbon. Nah, di sini ada yang masih menggunakan kompor minyak di rumahnya? Sepertinya tidak ada ya. Kalau yang menggunakan LPG, wah sepertinya semuanya pakai LPG ya sekarang. Nah, apakah kalian tahu kalau minyak tanah yang biasa digunakan oleh zaman dahulu untuk memasak, memakai kompor minyak, dan LPG yang kita gunakan sekarang sehari-hari di rumah merupakan minyak bumi? Tahu ya? Nah, jadi menurut kalian minyak bumi itu apa? Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang kita lihat video yang Ibu akan tayangkan ya. Coba disimak baik-baik, nanti kasih kesimpulannya setelah video ditayangkan. Baik, tadi video telah ditayangkan ya. Jadi menurut kalian apa itu minyak bumi? Ya, coba Nur Adilah. Oke, kata Nur Adilah, minyak bumi berasal dari kata petroleum atau apa tadi? Minyak batuan ya, minyak yang berasal dari batuan. Benar sekali. Minyak bumi merupakan minyak dari batuan. Nah, tadi kita sudah dijelaskan juga ya bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Nah, Ibu sekarang mau tanya, apakah minyak bumi setelah diambil dari tanah atau dari permukaan akan langsung bisa kita gunakan? Tidak ya. Nah, gimana caranya? Minyak bumi diolah dalam beberapa tahap. Tahap pertama menggunakan destilasi bertingkat. Nah, destilasi bertingkat ini menggunakan prinsip perbedaan titik didih, di mana titik didih yang paling rendah akan menguap terlebih dahulu, dan titik didih yang paling tinggi akan menguap paling terakhir. Di sini dapat kita lihat pada gambar terdapat mekanisme destilasi bertingkat, di mana fraksi pertama yang dihasilkan adalah gas, yang kedua ada nafta atau petroleum ether, yang ketiga ada bensin, keempat minyak tanah atau kerosin, yang kelima diesel, yang keenam pelumas atau oli, yang ketujuh lilin, dan yang paling terakhir adalah residu yang biasanya kita pakai untuk menjadi aspal. Setelah melalui proses destilasi bertingkat, minyak bumi akan diolah melalui beberapa proses. Ada perengkahan atau cracking, di mana dalam proses perengkahan ini meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Lalu ada ekstraksi,
ada kristalisasi, dan yang terakhir ada treating. Nah, untuk lebih jelasnya dan kalian lebih mengerti lagi, sekarang Ibu bagi menjadi 3 orang, boleh 4 orang masing-masing kelompok. Lalu Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian yang harus diisi. Kemudian setelah diisi, nanti Ibu minta untuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Apakah udah selesai pengerjaannya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, boleh dipersiapkan perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju ke depan. Nah, tadi udah maju semua ya, dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Nah, jadi sekarang Ibu apresiasi untuk kalian terlebih dahulu. Kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, penyampaian materinya pun baik. Sepertinya materi-materi yang disampaikan juga saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, jadi dari tadi yang kita bahas dan yang telah kita dengarkan dari teman-teman kita, adakah yang ingin menyimpulkan? Sepertinya tidak ada. Jadi sekarang Ibu simpulkan aja ya. Jadi minyak bumi itu berasal dari kata petroleum, yaitu minyak yang dari batuan, di mana proses pembentukan minyak bumi ini sangat panjang ya, membutuhkan ribuan tahun lamanya, yang berasal dari batuan, dari fosil-fosil hewan, dari tumbuhan-tumbuhan yang mati lalu terbawa oleh arus sungai sampai ke laut, lalu terpendam di dalam laut, di dalam dasar laut. Lalu setelah sekian ratus tahun, terkena tekanan, terkena suhu yang ekstrim, fosil itu akan menjadi batuan. Nah, dari batuan itu terdapat juga minyak-minyak yang bergerak mencari suhu yang lebih rendah. Nah, minyak tersebut yang nantinya akan dieksplor atau digali oleh para pengusaha minyak, atau di sini di kita Pertamina ya. Contohnya, salah satu contohnya, lalu dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke kilang minyak. Nah, di kilang minyak itu akan diproses. Nah, diprosesnya bagaimana? Diprosesnya melalui destilasi bertingkat, di mana tadi fraksi pertamanya ada gas ya yang menjadi LPG, dan fraksi yang paling terakhir ada residu yang akan digunakan sebagai aspal. Nah, selain itu, setelah proses destilasi, terdapat beberapa proses lainnya yang akan membuat minyak bumi tersebut menjadi masing-masing produk yang dapat digunakan oleh halayak umum, seperti nanti menjadi bensin, menjadi aftur atau bahan bakar pesawat, menjadi oli, dan lain-lainnya. Oke, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian semua telah mencari dampak dari pembakaran minyak bumi pada bidang kesehatan ya. Jadi kesehatan kita itu terpengaruh tidak dengan adanya pembakaran minyak bumi. Mungkin sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.